Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya dengan Lia Amsalia Amir. Saya mahasiswi Universitas Terbuka, program Pascasarjana, bidang minat manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu studi kasus yang ditulis oleh Niwayan Ardianti dan Dodi Arianto yang berjudul Keberhasilan Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan Kinerja Individu. Studi kasus ini sudah dimuat dalam e-jurnal akuntansi ISSN 2302-8556 nomor 30, volume 30, nomor 9 pada bulan September 2020. Untuk linknya dapat dilihat di sini. Ini link untuk memperoleh jurnalnya. Nah, setelah saya baca studi kasus ini, saya ketahui bahwa penulis ini dilatar belakangi oleh adanya sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh salah satu unit kerja yang berada secara vertikal di bawah Kementerian Keuangan. Unit kerja itu adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, disingkat KPKNL. Sistem informasi yang diterapkan adalah SIMAK BMN. SIMAK BMN adalah Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Nah, SIMAK BMN ini sendiri merupakan enterprise system, wujud enterprise system yang diterapkan di KPKNL. Enterprise system yang diterapkan ini merupakan jembatan komunikasi antara KPKNL dengan satuan kerja yang berada di wilayahnya. Nah, penulis ini mengangkat sampel untuk wilayah Denpasar. KPKNL-nya berada di wilayah Denpasar. Satuan-satuan kerja yang diambil sampel berada di wilayah Denpasar. Penulis mengambil sampel 115 satuan kerja yang berada di wilayah KPKNL Denpasar. Kemudian, penulis mengambil data uji sampelnya itu secara detail. Mereka mengambil data non-probability sampling dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Kemudian data-data itu dianalisa regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Kalau yang saya lihat uraiannya ini sangat detail, dirinci setiap variabelnya. Nah, mereka ngangkat 4 variabel. 4 variabel ini dirinci masing-masing datanya, diulas masing-masing datanya. Mulai dari kualitas sistem, kualitas layanan, kualitas informasi, kualitas kolaborasinya. Itu semua menjadi data-data yang diolah oleh penulis dalam studi kasus ini. Hasilnya adalah diketahui bahwa ternyata kualitas sistem, kualitas layanan, kualitas informasi, kualitas kolaborasi, 4 variabel tadi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem ini, terhadap penerapan enterprise system ini. Nah, keempat variabel tadi juga berpengaruh pada kualitas layanan, kepuasan si pengguna layanan ini. Nah, teman-teman, dari studi kasus ini diketahui juga bahwa penggunaan sistem dan kepuasan pengguna memiliki pengaruh yang sangat erat, yang sangat signifikan terhadap kinerja karyawan, baik pada KPKNL-nya maupun pada satuan kerja itu. Dapat dijelaskan bahwa ya betul, pada saat kita sebagai pegawai, kebetulan saya pegawai juga di salah satu direktorat di Kementerian Keuangan, tetapi bukan direktorat yang studi kasusnya ini sedang dibahas, tetapi kurang lebih sama bahwa ketika kita memiliki sistem yang mendukung, mensupport kinerja kita, otomatis kinerja individu pasti akan meningkat juga, pasti akan optimal juga. Nah, dari studi kasus ini diketahui bahwa enterprise system SIMAK BMN ini sangat membantu. Hasil dari survei, hasil dari analisa yang dibagikan kepada 115 satuan kerja itu menjawab bahwa mereka sangat puas dalam menggunakan SIMAK BMN ini. Dari sini bisa kita ketahui bahwa penerapan enterprise system pada KPKNL yang telah diterapkan oleh KPKNL wilayah Denpasar ini memberikan efek yang positif pada 115 satuan kerja yang berada di wilayahnya itu.
Dan 115 satuan kerja itu merasa terbantu dengan adanya penerapan enterprise system yang dilakukan oleh KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Denpasar ini. Nah, saya selaku reviewer, selaku yang melihat kembali studi kasus ini, bisa memberikan sedikit analisa bahwa dari studi kasus yang ditulis oleh Niwayan dan Dodik ini, enterprise system yang diterapkan di KPKNL, mereka melihatnya dari sisi customer relationship management system. Jadi mereka melihat dari hubungan dengan customer-nya. Dan enterprise system yang diterapkan mampu menjawab itu, mampu memberikan efek positif, mampu menjembatani hubungan antara KPKNL dengan customer-nya. Customer-nya di sini adalah satuan kerja yang berkoordinasi dengan KPKNL. Dapat terbaca bahwa baik dari sisi KPKNL maupun dari sisi satuan kerja merasa terbantu dengan adanya SIMAK BMN ini. SIMAK BMN ini sendiri adalah salah satu sistem di mana satuan kerja cukup menginput data-data barang milik negara yang berada di satuan kerjanya. Data-data yang terinput itu langsung dapat dilihat dan dianalisa, dicek oleh KPKNL yang memang merupakan instansi yang diberi wewenang untuk mengawasi, menginventarisir barang-barang milik negara. Jadi luar biasa terbantu dengan adanya SIMAK BMN ini. Nah, tentu saja dapat disimpulkan bahwa penerapan enterprise system ini memberikan efek yang positif, dapat membantu mengoptimalkan kinerja baik user KPKNL maupun customer satuan kerja, baik secara organisasinya maupun secara individunya. Nah, meskipun sampel yang diangkat oleh penulis ini berada di wilayah Denpasar, tetapi karena KPKNL merupakan unit organisasi yang berada vertikal di bawah Kementerian Keuangan, jadi ini bersifatnya nasional. Maka kebijakan yang diterapkan di KPKNL Denpasar tentu saja diterapkan juga di KPKNL di seluruh Indonesia. Ketika KPKNL Denpasar menerapkan SIMAK BMN, di wilayah lain, KPKNL di wilayah lain di seluruh Indonesia menggunakan SIMAK BMN juga. Dan jika keempat variabel tadi diterapkan tidak jauh berbeda di wilayah yang lain, maka hasilnya tentu juga sama. Tentu juga sangat membantu penerapan SIMAK BMN ini. Nah, demikian ulasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.